Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan saya Muhammad Fadil Aufa dan sebelah kanan saya Jihan Arifatu Rofi'ah dan sebelah kiri saya Preti Oktianti Menur Kusuma Putri. Kami akan memperkenalkan suatu produk ITMP atau Inovasi Teknologi Media Pembelajaran yang dapat digunakan di smartphone Anda. Nah, aplikasi ini dilengkapi dengan berbagai menu. Yang pertama, menu pengantar dan petunjuk. Yang kedua, KIKD. Ketiga, materi dan konsep. Yang keempat, kuis. Yang kelima, integrasi interkoneksi. Dan yang terakhir, profil pengembangan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, mengenai pengantar dan petunjuk. Nah, ketika kita membuka aplikasi Static Fluid Learning, kita akan menunjukkan ke menu pengantar dan petunjuk. Kita akan mengikuti step-step dari aplikasi Static Fluid Learning tersebut. Yang kedua, KIKD. Nah, aplikasi ini sudah memenuhi kompetensi inti dan kompetensi dasar, sehingga tidak perlu diragukan lagi untuk menggunakan aplikasi ini. Yang ketiga, materi dan konsep. Materi dan konsep yang dijelaskan di dalam aplikasi tersebut sangat dapat dipahami oleh peserta didik, dan video pembelajaran sangat mendukung bagi materi tersebut. Di setiap materi terdapat video. Keempat, kuis. Nah, kuis di sini ditujukan sebagai pengembangan bagaimana peserta didik dapat memahami materi fluidastatis, khususnya apakah standar yang kita tentukan dapat dipahami secara optimal. Yang kelima, keterkaitan antara integrasi dan interkoneksi. Nah, diharapkan kita akan memahami nilai-nilai Islam dan nilai-nilai sainsnya. Tidak hanya nilai sains yang kita ketahui sebagai media pembelajaran fisika, namun ada kalanya kita harus menyeimbangi antara nilai integrasi dan interkoneksinya. Yang terakhir, profil pengembangan. Di dalam menu profil pengembangan, nah di sana terdapat beberapa data diri si peneliti dalam aplikasi tersebut. Nah, dari berbagai menu yang dipaparkan tadi, aplikasi ini sangat menunjang dan mendukung untuk pembelajaran konsep fisika, khususnya materi Fluidastatic Learning. Untuk step-stepnya dapat disimak sebagai berikut. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metodologi Research and Development atau R&D. Produk yang dihasilkan peneliti yaitu berupa aplikasi untuk menunjang media pembelajaran peserta didik. Pada tahap metodologi penelitian yaitu ada 4. Define, tahap definisi, desain, tahap perancangan, develop, tahap pengembangan, dan disseminate. Tetapi, pada penelitian ini kita menggunakan 3 metodologi, yaitu define, design, develop. Pada tahap define, yaitu menggunakan analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan bertujuan untuk memunculkan dan menetapkan masalah di media pembelajaran. Analisis ini didapatkan dari wawancara peserta didik kelas 11. Pada tahap yang kedua yaitu desain, pemilihan produk dan pemilihan desain. Pemilihan format yang bertujuan untuk mengetahui media pembelajaran yang relevan. Media pembelajaran yang dikembangkan oleh peneliti berupa aplikasi yang dapat di-download di smartphone masing-masing peserta didik. Pada tahap ini, peneliti merancang desain, meliputi pembuatan aplikasi dan editing. Pada tahap yang terakhir atau tahap ketiga yaitu develop, di mana develop terbagi menjadi 3. Yang pertama, penilaian terhadap guru, uji coba ke peserta didik, dan produk akhir. Penilaian terhadap guru meliputi 2 orang guru. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas produk yang akan diuji cobakan ke peserta didik. Yang kedua, uji coba ke peserta didik. Uji coba ini menggunakan 26 peserta didik yang bertujuan untuk mengetahui kualitas produk penelitian dan mengetahui kelayakan produk. Dan yang ketiga yaitu produk akhir. Sasaran produk akhir yaitu kepada guru dan kepada peserta didik. Penilaian produk akhir ini meliputi pengoperasian dan pengaplikasian. Nah, cara belajar peserta didik saat ini atau pola belajarnya mengalami kurang maksimal. Karena apa? Karena sistem pembelajaran yang diubah, yang dulunya bertatap muka di dalam kelas menjadi pembelajaran jarak jauh atau daring dengan memanfaatkan teknologi seperti video conference maupun web conference.
Sejatinya pendidikan butuh lebih dari sekedar perpustakaan literasi atau bisa dikatakan dalam hal akademik. Namun pendidikan juga butuh hal yang dinamakan pendidikan karakter. Nah, metode pembelajaran Islam Science yang berbasis integrasi dan interkoneksi sangat tepat dan bermanfaat bagi peserta didik dan para pengajar atau guru. Dibuktikan dengan hasil penilaian dan penelitian ini ada dua kategori, yaitu yang pertama uji penilaian guru dan yang kedua adalah uji coba siswa. Untuk uji penilaian guru ada 4 aspek yang harus memenuhi. Yang pertama adalah pengoperasian. Pengoperasian itu mengenai tombol navigasi yang ada di setiap menu-menu yang ada di aplikasi Static Fluid Learning. Nah, yang kedua adalah kesesuaian materi. Jadi keseimbangan antara ilmu sains dan ilmu agama yang sudah ada dalam materi, seperti dalam materi tekanan dan massa jenis dan hukum Archimedes. Aspek yang ketiga adalah keterbacaan produk, yaitu mengenai keterangan-keterangan yang ada dalam persamaan di setiap materi pembahasan dan juga sudah dijelaskan dalam video pembelajaran. Nah, aspek yang keempat adalah mengenai bahasa atau penggunaan bahasa. Jadi mengenai pemilihan kata dalam setiap materi yang tidak memiliki unsur makna ganda seperti itu. Nah, dari keempat aspek ini telah diuji penilaian oleh guru memiliki hasil yang mendekati angka 1, yaitu 0,98. Nah, jadi dari penelitian uji penilaian guru tersebut, maka aplikasi Static Fluid Learning ini dapat dan mampu untuk digunakan sebagai media pembelajaran bagi peserta didik maupun kepada pengajar. Nah, penelitian selanjutnya adalah kategori uji coba kepada peserta didik. Ada 26 peserta didik yang ikut serta dalam penelitian ini. Nah, berbeda dari sebelumnya, uji coba terhadap siswa ini ada 3 aspek yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah pengoperasian, yang kedua adalah kesesuaian materi, dan yang ketiga adalah keterbacaan produk. Nah, dari hasil penelitian disebutkan dan dibuktikan bahwa sesuai dengan kriteria tersebut, yaitu dengan total skor 0,92, mendekati angka 1. Nah, jadi dari hasil penelitian ini dapat dikategorikan dan sesuai dengan kriteria bahwa Static Fluid Learning Application ini mampu untuk membantu para peserta didik dalam belajarnya, untuk memudahkan dalam metode belajarnya. Nah, itulah proses dan step-step dari Static Fluid Learning Application. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.